Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Jadi pada kesempatan kali ini seperti biasa, kita akan membuat video merekomendasikan 5 saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam 1 minggu ke depan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya akan ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng, trading bersama, atau ingin mendapatkan sebuah insight atau juga mendapatkan sebuah rekomendasi saham-saham yang menarik, teman-teman boleh join di grup VIP kita, yang dimana syarat untuk join di grup VIP kita ini adalah cukup teman-teman tuh membuka akun Mirai Aset Sekuritas under kita ya teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman open akun Mirai Aset under kita, teman-teman tuh akan kita masukkan ke dalam dua grup, yang dimana dua grup ini bisa menjadi tempat untuk teman-teman itu mendapatkan sebuah informasi yang up to date, dan juga tempat yang dimana kita bisa kenal satu sama lain. Nah, contoh ya, ini adalah grup satu arah, yang dimana biasanya di sini hanya saya aja yang bisa menyampaikan segala macam informasi, entah itu berita yang penting-penting, atau juga entah itu mungkin saham-saham yang menarik teman-teman. Jadi biasanya di sini tempat yang dimana saya akan men-sharekan segala macam hal-hal yang penting untuk teman-teman bisa perhatikan gitu. Nah, ini grup dua arah. Jadi grup dua arah ini adalah tempat yang dimana biasa kita saling sharing teman-teman ya, tempat kita bisa saling sharing, tempat kita bisa saling berkonsultasi, dan tempat kita bisa saling berkomunikasi dengan teman-teman kita yang lain. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin mendapatkan grup ini secara free dan lifetime, teman-teman hanya cukup buka akun Mirai Aset Sekuritas under kita. Nanti teman-teman kita akan masukkan ke dalam grup ini. Jadi untuk informasi lebih lanjut, teman-teman klik linknya, mungkin di link WhatsApp atau juga link registrasi. Nanti teman-teman kita pandu bagaimana caranya membuka akun Mirai Aset Sekuritasnya. Nah, di sini kita akan coba forecasting terlebih dahulu untuk pergerakan indeks IHSG. Sebenarnya di dalam pergerakan indeks IHSG kita ini, di dalam pergerakan impulsif, dia udah naik dengan cukup ekstrim. Kalau kita lihat dari bottoming-nya itu, dia udah naik kurang lebih 22% teman-teman. Nah, sekarang kalau kita lihat areanya, ini IHSG sebenarnya udah mendekati area resisten. Kalau kita perhatikan di minggu depan kita hanya ada 3 hari trading, ya kita nggak tahu apakah nanti di hari terakhir atau di minggu terakhir kita di bulan Mei ini akan terjadi sebuah koreksi untuk market indeks IHSG kita gitu. Kalau kita lihat sebenarnya di dalam pergerakan IHSG kita, foreign itu masuk nggak dari bottoming teman-teman. Foreign itu nggak masuk dari bottoming. Jadi foreign itu sebenarnya masuk dari area yang kita tandakan. Nah, ini kita buat jadi area hijau ya, yang dimana kalau seandainya nanti di kemudian hari IHSG terjadi sebuah koreksi, memasukin area hijau yang telah kita tandakan, itu bisa menjadi area yang bagus untuk teman-teman mulai men-screening saham-saham apa aja yang mungkin teman-teman sedang lirik gitu. Karena area hijau ini adalah area yang dimana foreign itu mulai inflow di market kita. Jadi kalau nanti di suatu hari market kita mengalami sebuah koreksi, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk coba mulai men-screening saham-saham apa aja yang cukup menarik untuk teman-teman simpan di dalam portofolio. Nah, ini kalau kita tarik data ya. Kalau kita tarik data sebenarnya foreign itu mulai masuk di minggu kedua, teman-teman ya. Dia mulai masuk di minggu kedua, di tanggal 13 kalau nggak salah, hari Selasa kita libur di tanggal 12 itu. Jadi kalau kita coba tarik datanya itu, ini adalah saham-saham yang diakumulasi asing dengan cukup masif. Nah, ini kalau kita lihat ada BBRI, BBCA, Mandiri, Antam, BBNI. Jadi yang paling atas atau yang paling masif diakumulasinya itu tetap banking. Salah satunya ada di BBRI. Apalagi secara price action juga saham-saham banking udah cukup menarik untuk teman-teman lirik gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin udah simpan BBRI di bawah 4.000, saya sarankan teman-teman bisa hold aja, karena cukup kecil kemungkinan BBRI itu bisa balik ke bawah 4.000. Ada kesempatan dia balik, tapi menentukan bisa balik itu hanya ucapan dari Donald Trump, teman-teman. Jadi kalau secara valuasi sih cukup kecil kemungkinan BBR itu bisa di bawah 4.000. Tapi kita nggak tahu bagaimana di kemudian hari. Kalau seandainya Trump itu berbunyi lagi, ya bisa jadi harga BBRI kembali ke bawah 4.000. Tapi menurut saya sangat kecil kemungkinannya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin udah punya BBRI di bawah 4.000 sih, saran saya keep and hold aja saham-sahamnya. Oke, kita langsung saja ke 5 rekomendasi saham yang saya rasa cukup menarik untuk teman-teman bisa perhatikan. Saham pertama itu ada di Brand ya. Nah, Brand ini sebenarnya masih cukup menarik dan cukup layak untuk teman-teman pertimbangkan kita trading buy kan gitu. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya pergerakannya masih belum terlalu signifikan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin coba trading buy di saham Brand, saya rasa cukup
menarik untuk teman-teman spekulasikan dengan pembatasan resiko di bawah 6.500 teman-teman. Jadi kalau seandainya nanti di minggu terakhir di bulan Mei ini teman-teman ingin entry di brand, perhatikan pembatasan risiko kita di bawah 6.500. Jadi kalau seandainya harganya close mungkin di 6.400, kita wajib exit di saham brand. Target tetap sama, kita akan coba area gap-nya jadi di 8.200 lah. Nah, 8.200 adalah target swing kita untuk saham brand. Mungkin TP1-nya teman-teman bisa ambil terdekat ya. Mungkin terdekat kita ambil di 7.400 lah. Nah, jadi target terdekat kita untuk brand ada di 7.400. Nah, teman-teman bisa jalankan plannya. Yang penting cukup hati-hati ya teman-teman, karena di bulan Mei ini biasanya ada sell in May and go away. Nah, di bulan Mei ini kita lihat belum ada nih market terjadi koreksi. Kita takutnya di minggu keempat, apalagi minggu keempat itu ada 3 hari kerja teman-teman. Jadi saya sarankan kepada teman-teman harus lebih berhati-hati ya. Takutnya di minggu keempat malah IHSG kita koreksi. Itu pun kita tetap masih mencoba mencari sebuah kesempatan trading. Yang penting teman-teman jalankan trading plan itu dengan disiplin. Jangan nanti ketika terjadi sebuah koreksi di market teman-teman nggak disiplin, itu yang sangat berbahaya gitu. Oke, selanjutnya ada Goto. Nah, Goto ini sebenarnya masih sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Kenapa? Dia masuk di dalam selendra indeks MSCI. Jadi kalau kita lihat memang di sini terjadi sebuah bantingan harga yang dimana pada saat itu Grab coba membantah isu mergernya Grab dengan Goto gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih dari artikel yang saya baca dari bantahan Grab sendiri, eh, penjelasannya cukup bias teman-teman. Tidak ada penyanggahan yang pasti bahwa mereka tidak akan mengakuisisi GoTo ini gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat juga di Selendra MSCI, sebenarnya GoTo ini masuk di dalam portfolio mereka. Jadi kalau saya rasa sih kemungkinan besar GoTo ini masih ada potensi untuk mengalami kenaikan yang cukup oke gitu ya. Nah, sekarang mungkin bagi teman-teman yang ingin coba trading by GoTo, teman-teman bisa lakukan dengan pembatasan resiko kita di bawah 70, karena kalau kita lihat di satu minggu ini GoTo itu tetap bertahan di atas 70 teman-teman. Jadi kita katakan support 70 itu menjadi area support untuk saham GoTo. Nah, jadi kalau seandainya di minggu besok ternyata GoTo itu turun lagi di bawah 70, teman-teman wajib melakukan namanya pembatasan resiko. TP kita paling jauh untuk GoTo di 89 dulu. Ini adalah area resisten untuk GoTo. TP terdekat kita ambil dulu ya. TP terdekat kita buat di 79 teman-teman. Jadi TP1 Goto tuh ada di 79. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau seandainya teman-teman tertarik untuk entry Goto, jalankan trading plan-nya dengan disiplin. Selanjutnya ada MDKA. Nah, ini MDKA juga tadi saya coba perhatikan cukup oke teman-teman ya. Yang penting teman-teman wajib menjalankannya dengan disiplin dan juga dengan money management yang bagus gitu. Kalau kita lihat memang dari structure market untuk MDKA dia udah impulsif, harganya udah cukup impulsif. Tapi kita sih berharap sebenarnya terjadi sebuah koreksi untuk MDKA. Namun ya mau gimana ya, koreksinya juga tidak terjadi dengan cukup signifikan. Nah, kita lihat di sini sebenarnya MDKA ini dia bertahan di atas 1975 teman-teman. Kita perhatikan di satu minggu ini MDKA ini mampu bertahan di atas 1975. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin coba spekulasi buy di MDKA, teman-teman bisa lakukan. Jadi trading plan-nya kita buat seperti ini. Dengan batasan risiko kita buat di 1950 aja nih. Nah, jadi cut loss kita di 1950. Take profit teman-teman bisa letak TP1 di 2200 ya. TP paling jauh kita buat di 2400 teman-teman. Nah, ini TP2 kita ada di 2400, TP1 kita buat dulu ya. Nah, TP1 ada di 2200. Ini adalah TP terdekat kita. Jadi ada gain sebesar 8% yang bisa teman-teman perhatikan untuk target satu kita di saham MDKA. Kalau kita lihat sih ini masih cukup menarik, apalagi harga emas masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi saya rasa cukup menarik untuk teman-teman trading buy-kan di saham MDKA. Selanjutnya cuan. Nah, cuan ini juga masih cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Dia bertahan di atas gap yang telah dia buat yaitu di 10.700. Jadi apalagi saham cuan ini akan melakukan aksi korporasi yaitu stock split teman-teman 1 banding 10. Jadi ya biasa
di belakangnya itu ada Bapak Prajogo Pangestu, kita pernah punya histori dengan saham PTRO, anak usaha dari Cuan. Jadi ya kita coba optimis di saham Cuan ini akan bergerak lebih positif gitu. Nah, cut loss kita di bawah 10.700, mungkin kita buat di 10.500 ya. 10.600 lah. Nah, 10.600 adalah batasan cut loss kita. Take profit kita tetap area gap ada di 10.000, sorry, di 13.800. Nah, jadi take profit kita cuan itu ada di 10.800 teman-teman. Ini adalah area gap yang dimana kemungkinan besar saham cuan bisa capai. Kita buat dulu gambarnya ya. Nah, itu adalah area target take profit kita di saham cuan. Target terdekat kita lihat dulu. Target terdekat kita mungkin di 12.300 lah ya. Nah, TP1 kita 12.300 untuk saham cuan. Nah, oke, ini teman-teman perhatikan trading plan kita untuk cuan. Ini ada saham terakhir ya teman-teman. Jadi di video ini ada 6 rekomendasi saham yang teman-teman bisa perhatikan. Yaitu di Dewa satu lagi. Saya kasih satu lagi pilihan yaitu di saham Dewa teman-teman. Jadi di video kali ini ada 6 saham yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan ya. Mana yang menarik, teman-teman bisa jalankan dengan trading plan. Kalau Dewa ini menariknya adalah resistennya telah dia breakout menjadi area support dan terjadi sebuah penetrasi harga mulai membentuk sebuah candle Marigozu gitu. Nah, trading plan-nya bagaimana? Trading plan-nya adalah besok teman-teman bisa entry ya. Teman-teman tuh bisa entry dengan cut loss di bawah candle Marigozu-nya aja. Jadi cut loss kita di bawah 152 ya, 150 lah. Jadi ada 6,8% cukup gede risknya. Tinggal teman-teman bagaimana mengukur money management teman-teman gitu. Target kita 200 langsung teman-teman. Jadi untuk di Dewa target kita langsung di 200 saja. Nah, jadi teman-teman tinggal ukur bagaimana risk to reward ratio-nya atau money manajemennya. Misal, ini kan risk-nya sekitar 6,8, kita katakan 7% lah, 7%. Jadi mungkin teman-teman ingin rela cut loss itu sebesar 500.000 ya. Teman-teman tuh saya sarankan masuknya itu paling banyak itu sekitar 9 juta, 8 sampai 9 juta. Kenapa? Karena kalau seandainya trading plan-nya tidak berjalan dengan pergerakan market, tidak sejalan dengan pergerakan saham Dewa, kita udah ukur resiko yang siap kita terima. Jadi ketika harganya kena 150, ya kita udah alokasikan sebesar 500.000 untuk resiko kita, teman-teman. Jadi yang paling penting ketika teman-teman entry itu perhatikan resikonya terlebih dahulu. Jangan nanti teman-teman tuh temakan sebuah FOMO, teman-teman tidak ukur dulu risknya, teman-teman tidak ukur dulu berapa sih money management yang pas untuk kita masuk di saham Dewa. Jadi itu teman-teman harus disiplin karena sebagus apapun win rate teman-teman, sebagus apapun analisa teman-teman, tapi tidak menjalankannya dengan disiplin dan konsistensi, percayalah teman-teman tuh nggak akan mendapatkan apa-apa di market gitu. Karena bicara make money di market itu bukan bicara seberapa bagus analisa teman-teman, tapi bicara seberapa disiplin teman-teman di market dan seberapa konsisten teman-teman di market. Bagaimana cara bisa disiplin dan konsistensi adalah dengan cara teman-teman mampu mengukur historical ratio-nya, mampu mengukur bagaimana money manajemen teman-teman ketika teman-teman entry di dalam suatu saham. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.